Salam sejahtera dan salam damai kepada jemaat-jemaat yang sedang menonton live streaming pada hari ini. Walau dimanapun kamu berada, kita berharap bahwa kamu senantiasa berada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik. Kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu walau dimanapun kamu berada. Pada hari ini kita bertemu sekali lagi dalam platform online untuk beribadah bersama-sama. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada jemaat-jemaat yang berada di mana saja, apa kabar? Luar biasa. Saya percaya walau dimanapun kamu berada sekarang, masih luar biasa karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk belajar firman Tuhan. Dan teks pada hari ini ialah dipetik daripada Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Tema yang diberikan ialah tanda orang percaya. Saya akan membacakan kepada kamu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan apa yang saya harapkan ialah supaya kamu juga boleh membaca bersama saya. Ketika kamu mendengar saya membacakan kepada kamu, kamu juga boleh membaca bersama-sama dengan saya. Tidak kiralah kamu menggunakan Alkitab fisikal, ataupun mungkin kamu mempunyai handphone yang kedua, ataupun iPad kamu boleh membaca bersama-sama dengan saya ketika saya bacakan kepada kamu. Saya akan bacakan Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampailah ayat yang ke-21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah orang kekurangan, orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah, dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seteru lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, hari ini Tuhan kami akan mempelajari firman-Mu yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Bantu kami Tuhan dalam pembelajaran pada hari ini, supaya apa yang kami pelajari tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi satu dasar dan pegangan yang teguh dalam kehidupan kami. Didiklah kami Tuhan, ajarlah kami Tuhan seturut kehendak-Mu, dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan, segala kekurangan kami, kelemahan kami mohon supaya Tuhanlah yang menjadi pelengkap, Tuhanlah yang menjadi penolong kami. Terima kasih Tuhan, sesi pembelajaran dan pendengaran firman Tuhan pada hari ini kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan, berbisiklah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menggali lebih dalam lagi tentang teks yang telah kita baca tadi, saya ingin mengimbas kembali apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Ini juga memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak sempat bersama-sama dengan kita di dalam live streaming minggu lalu untuk belajar kembali firman Tuhan. Pada minggu lalu kita telah belajar mengenai karunia-karunia yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap jemaat untuk membangun tubuh Kristus, membangun gereja. Di antara karunia-karunia ini, tidak ada karunia yang lebih penting daripada karunia yang lain.
Tetapi semuanya mempunyai peranan tersendiri, yaitu dengan satu tujuan, untuk membangun tubuh Kristus, yaitu dengan melengkapi antara satu sama yang lain yang mempunyai karunia yang berbeza di dalam pelayanan. Analogi yang Paulus gunakan untuk menggambarkan kesatuan karunia-karunia ataupun kesatuan jemaat yang mempunyai karunia-karunia yang berbeza ini adalah tubuh, yaitu tubuh manusia. Sebagai contoh, kita ada tangan kiri dan tangan kanan. Kewujudan kedua-dua tangan ini mempunyai fungsi yang saling melengkapi antara satu sama lain. Kita boleh melakukan kerja dengan lebih efisien menggunakan kedua tangan berbanding dengan menggunakan hanya satu tangan. Begitu juga dengan telinga. Kita mempunyai telinga kiri dan telinga kanan supaya kita boleh mendengar bunyi daripada arah kiri dan arah kanan. Tetapi Tuhan hanya mencipta satu mulut supaya kita tidak banyak makan, apalagi musim PKP ini. Bergurau saja. Tapi apa yang penting ataupun intipati daripada tubuh ini, tubuh yang telah diberikan Tuhan kepada kita, ialah setiap anggota yang ada dalam tubuh kita saling melengkapi dan mempunyai peranan yang tersendiri. Begitu juga dengan jemaat-jemaat yang berada di dalam gereja, masing-masing mempunyai karunia yang berbeza, tetapi semua itu saling melengkapi. Diperlukan di dalam membangun gereja, membangun tubuh Kristus. Begitulah sedikit imbasan mengenai apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Kamu dan saya, kita mempunyai talenta yang berbeza, karunia yang berbeza, tapi kita satu di dalam Tuhan, saling melengkapi antara sama lain. Kamu dan saya diperlukan untuk membina tubuh Kristus. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya, pernahkah kamu berpikir perbezaan di antara orang yang percaya dengan orang yang tidak pernah diubah oleh kebenaran firman Tuhan? Atau apa maksudnya menjadi garam dan terang di dalam dunia? Sesuai dengan teks dan juga tema pada hari ini, yaitu tanda orang percaya, saya akan dengan jujur menerangkan kepada kamu apa yang menjadi tanda orang percaya, apa yang membezakan orang yang percaya dan diubah oleh kebenaran firman Tuhan dibandingkan dengan orang yang tidak pernah diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Jika kamu merasakan kamu belum sampai kepada tahap yang bakal saya terangkan nanti, karena tahap ini merupakan satu ideal ataupun kesempurnaan yang semua kita ingin capai, jangan sedih. Jangan sedih. Karena saya yakin kita semua sedang berusaha untuk sampai kepada tahap ini, tahap ideal ini. Oleh itu, saya ingin membawa jemaat-jemaat supaya mari kita terus berdoa, kita berserah kepada Tuhan, kita mohon belas kasihan Tuhan untuk menolong kita mencapai tahap kematangan iman ataupun kesempurnaan menjadi orang yang percaya. Melalui pembacaan dan pembelajaran kita mengetahui bahwa Yesus menyimpulkan ke semua hukum Taurat di dalam dua hukum, yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Melalui kedua hukum ini, kita diajar bahwa kita mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama kita. Atau tindakan kita mengasihi sesama kita ialah sama seperti kita mengasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, fokus kita pada hari ini ialah mengasihi Tuhan melalui mengasihi sesama, karena ini merupakan tanda orang percaya. Persoalannya sekarang ialah bagaimanakah kasih dan mengasihi di dalam Alkitab. Sebagai contoh, di dalam konteks suami istri, bagaimanakah kasih dan mengasihi itu? Adakah mengasihi itu dengan memberikan hadiah ketika pasangan kamu menyambut hari jadi? Atau apakah mengasihi itu terjadi apabila kamu mengatakan I love you setiap hari kepada pasangan kamu? Bagaimana sebenarnya kasih dan mengasihi itu di dalam hubungan suami istri? Secara dasarnya iya, tindakan memberi hadiah dan mengatakan I love you setiap hari kepada pasangan kamu ataupun orang yang kamu sayangi adalah merupakan ekspresi kasih kepada individu itu. Tetapi kadang-kadang perasaan benci juga boleh diekspresikan di dalam bentuk mengasihi. Sebagai contoh, hati kata I hate you, tapi bibir kata I love you. Ini yang dikategorikan sebagai kasih yang pura-pura yang ditegur oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-9.
hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saya berikan ilustrasi supaya kita mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai kasih dan mengasihi dalam Alkitab. Tindakan mengasihi masih sama, yaitu dengan mengatakan I love you dan memberikan hadiah kepada orang yang kamu kasihi ataupun orang yang kamu sayang. Tapi apa yang membezakan di antara kasih yang sebenar dan kasih yang pura-pura ialah motivasi di sebalik tindakan mengasihi itu. Sebagai contoh, kamu tidak mengatakan I love you kepada pasangan kamu karena kamu takut dimarahi oleh pasangan kamu. Tetapi apa yang kamu lakukan jika kamu mengasihi pasangan kamu dengan rela, dengan hati yang mahu, kamu mengatakan I love you kepada pasangan kamu karena kamu memang love, dan tindakan kamu didorong oleh perasaan telus kamu yang ingin mengasihi, bukan karena paksaan, bukan karena benefit, bukan karena ada agenda yang jahat di sebalik tindakan mengasihi. Ingat, seperti Yesus memberikan kita nyawanya. Ini adalah contoh mengasihi yang luar biasa. Contoh mengasihi tanpa syarat. Tuhan kita luar biasa. Hal yang sama seperti bila kita katakan kau mau cinta Yesus tetapi tidak pernah baca Alkitab. Maksud saya ialah bagaimanakah kita mengetahui dan menuruti firman Tuhan kalau kita tidak baca Alkitab? Persoalannya, apakah kita benar-benar cinta Yesus? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih kita kepada Tuhan terpancar di dalam tindakan kita mengasihi orang lain. Begitu juga kasih kita kepada Tuhan terpancar di dalam ketekunan kita membaca Alkitab, karena kita rindu untuk mengenal pribadi Tuhan yang memimpin kita kepada keselamatan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengasihi ialah tanda orang percaya, dan kita mengasihi Tuhan melalui kita mengasihi sesama kita. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9, Paulus mengingatkan kita bahwa kita hendaklah mengasihi tanpa kepura-puraan, atau dengan kata lain, mengasihi tanpa agenda tersendiri. Kita mengasihi dengan tulus. Nah, apa yang penting, Paulus katakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan apa yang menarik di sini ialah Paulus menggunakan kata agape yang diterjemahkan menjadi kasih. Apa maksud kata agape? Kata agape bermaksud mengasihi tanpa syarat, dan mengasihi tanpa syarat merupakan dasar bagi setiap tindakan mengasihi yang telah disenaraikan bermula daripada ayat yang ke-9 sampailah ayat yang ke-21. Sebagai contoh, kita lihat dalam ayat yang ke-17. Paulus menasihati orang-orang di rumah untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menyeru setiap jemaat untuk melakukan apa yang baik bagi semua orang. Saya tidak mau menafikan bahwa sikap manusia telah dicemari dengan dosa. Kita semua berdosa. Oleh itu, mengasihi tanpa syarat ialah merupakan satu hal yang sangat-sangat sukar untuk kita lakukan. Dan saya mengatakan ini tidak hanya sukar kepada kamu, tidak hanya susah untuk dilakukan oleh kamu, tapi oleh saya. Karena memang sangat berat untuk mengasihi ataupun mengampuni orang yang telah melakukan apa yang jahat dalam kehidupan kita. Mana logik manusia, jika ada orang melakukan kejahatan dengan kita, sudah tentu kita akan membalaskan dengan kejahatan. Seperti hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, bukan? Tapi kenapa Paulus meneruskan niatnya untuk menasihati jemaat di Roma agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena Paulus tahu membalas kejahatan dengan kejahatan bukanlah tindakan yang layaknya seorang Kristen lakukan. Selain itu, Paulus juga sadar bahwa setiap benih kejahatan yang ditabur akan pasti menuai kejahatan, atau setiap kejahatan yang dibalas dengan kejahatan akan menimbulkan satu kitaran yang saya panggil sebagai kitaran ganas dendam. Sudah terbukti di dalam sejarah ketamadunan manusia bahwa sekali manusia masuk di dalam apa yang saya panggil sebagai kitaran ganas dendam ini, sangat-sangat sukar untuk keluar daripada kitaran ini. Kecuali
dengan pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang dimungkinkan oleh Roh Kudus. Apa yang saya maksudkan ialah ketika berlaku transformasi iman oleh Tuhan. Oleh itu, dengan akal sehat kita, Paulus menegur kita, mengajar kita supaya berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Jangan melakukan rantaian dendam kepada sesama manusia. Dan saya memahami mungkin ada di antara kita yang merasa tidak puas hati, yang sedih, yang kecewa karena tidak dapat membalaskan kejahatan orang lain setimpal dengan kejahatan yang dia lakukan. Tapi mari kita baca ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tuhanlah yang memberi balasan bagi pihak kita yang teraniaya oleh orang yang menganiaya kita. Dan jika kita meneruskan pembacaan kita di dalam ayat yang ke-20, kita mendapati bahwa Paulus juga menasihati jemaat-jemaat untuk memberikan makanan kepada musuh mereka. Maksudnya, mengampuni saja sudah susah, apalagi memberikan makanan kepada musuh. Bukankah ini merupakan ajaran yang benar-benar mencabar setiap kepribadian kita sebagai orang yang percaya? Mencabar kita, bukan? Orang itu adalah musuh kita. Dia telah melakukan hal-hal yang jahat, bahkan mungkin mengancam career kita, mengancam nyawa kita, mengancam nyawa keluarga kita. Tapi Alkitab mengajar kita untuk mengasihi mereka. Ajaran apakah ini? Jika ada yang masih belum tahu, inilah ajaran Tuhan yang memimpin kita pada hidup yang kekal. Inilah ajaran Tuhan yang memimpin kita kepada hidup yang kekal. Dan dia tidak mengajarkan kita sesuatu yang dia tidak mampu lakukan. Dia juga dianiaya orang, disiksa dengan kejam, dan dibunuh dengan cara yang paling menyakitkan dan memalukan. Tapi akhir nafas Tuhan Yesus, dia mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sekali lagi, persoalannya ialah kenapa kita lakukan apa yang kita lakukan? Kenapa ketika orang melakukan kejahatan kepada kita, kita membalas dengan kebaikan? Kenapa? Jawabannya ialah karena kita adalah garam dan terang dunia. Karena kita adalah orang yang percaya, yang telah diubah dengan kebenaran firman Tuhan, yang tidak mau menjadi serupa dengan dunia, tapi mau menjadi berbeza dengan cara dunia bekerja. Jika kita yang tahu bagaimana mengasihi melalui Alkitab yang kita baca, tidak mempraktiskan kasih itu di dalam dunia, tidak mempraktiskan kasih yang telah kita ketahui kepada sesama manusia, siapa lagi? Sudah tentu orang yang mengikut firman Tuhan akan dibenci oleh dunia. Tetapi seperti yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Sebab penderitaan yang ringan ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah yang kekal. Maksud Paulus di sini ialah mereka bekerja menyebarkan Injil, mengkabarkan kabar berita baik, walaupun mereka ditolak, walaupun mereka menderita, mereka tetap bekerja dengan tekun. Karena mereka yakin dan percaya apa yang kelihatan, material yang ada dalam dunia ini tidak kekal, tapi apa yang kekal ialah kehidupan yang diberikan, yang dijanjikan kepada setiap orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Persoalannya sekarang ialah bagaimana saya mau menjadi garam dan terang dunia? Bagaimana saya mau menunjukkan kepada orang lain bahwa saya adalah orang yang percaya, orang yang telah diubah dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang besar, hal-hal yang melebihi daripada kemampuan kita. Tetapi saya mengajak kita semua untuk bermula daripada skop yang kecil,
di tempat kamu bekerja. Apa yang perlu saya lakukan? Kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dengan pendamaian dengan semua orang. Kita hidup damai dengan semua orang. Atau kita lihat dalam ayat yang ke-17. Janganlah membalas dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik. Apa yang baik itu? Jika lawanmu lapar, jika musuhmu lapar, berikan dia makanan. Karena pembalasan, seperti yang saya katakan tadi, pembalasan bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Tanggung jawab kita ialah mengasihi. Karena mengasihi adalah tanda orang percaya. Karena mengasihi adalah tanda kita anak Tuhan. Karena mengasihi membuktikan bahwa kita tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi berbeza dengan cara dunia bekerja. Amin. Bermula daripada hal yang kecil. Hal yang kecil akan menjadi besar jika orang melihat ketekunan, kejujuran, dan keikhlasan kita dalam melakukan segala hal. Tuhan memberkati kamu, menghibur kamu, walau dimanapun kamu berada. Tuhan pasti menyertai. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini telah kami mempelajari sesuatu hal di mana tanda orang percaya ialah mengasihi orang lain, membalas kejahatan dengan kebaikan, dan tetap setia kepada Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa agar hidup kami diubah, dikuatkan, karena kami lemah, kami penat untuk menghadapi cabaran-cabaran kehidupan. Mungkin ada yang berputus asa, tapi Tuhan yang menguatkan, memberikan pengharapan kepada setiap orang yang lemah, yang sudah mulai berputus asa, yang perlukan damai dan sukacita dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa untuk orang-orang itu Tuhan. Lihatlah mereka. Selain itu juga Tuhan, kami mau terus berdoa untuk masalah COVID-19 yang sedang melanda negara dan melanda dunia, supaya pada satu ketika mereka akan menemukan vaksin bagi virus ini, dan kami bebas sepenuhnya daripada virus ini. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang-orang yang berusaha di barisan hadapan membantu memutuskan rantaian penyebaran virus ini. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat yang kehilangan pekerjaan sewaktu PKP ini, yang kehilangan pekerjaan sewaktu virus ini melanda. Kami mau berdoa Tuhan supaya Tuhan melihat keperluan mereka, Tuhan memimpin mereka di dalam pencarian pekerjaan, dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap aktiviti gereja yang telah ditangguhkan karena masalah yang melanda negara dan dunia, agar masih dapat dilaksanakan di satu masa yang akan datang setelah semua hal-hal yang mencabar, hal yang berlaku dalam dunia sudah menjadi reda. Dan bantulah kami Tuhan dalam pelaksanaan, supaya kami masih lagi dapat melaksanakan dengan hati yang sukacita, hati yang gembira, dan hati yang ingin melayani Tuhan. Dan biarlah semua yang kami lakukan di hadapan sesama kami manusia akan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus terpujilah Engkau. Amin.